Kembali lagi di ruang publik KBR, kita masih membahas bersama-sama mengenai KUHP baru, jamin kebebasan beragama dan berkeyakinan jadi lebih baik. Masih berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita, ada Romo Andreas, Pak Arsil, dan juga Mbak Ainun. Sebelum kita baca beberapa pesan WhatsApp yang masuk di KBR, di ruang publik, kita mungkin mau tanya dulu ya ke Romo dan juga Mbak Ainun. Mungkin Romo dan juga Mbak Ainun, apakah pernah nih mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu begitu lantaran konten yang diproduksi? Dan bagaimana responnya dari Mbak Ainun ataupun juga Romo? Apakah pernah sampai ke jalur hukum karena konten yang Anda produksi? Gimana, mungkin dari Romo terlebih dahulu ya, bisa ditanggapi, silakan Romo. Kalau dari teman-teman Katolik Garis Lucu itu, Mm-mm. kalau dari intern itu pernah, gitu Mbak Oke, Naomi. boleh diceritain Jadi Romo, silakan. eh, persoalannya itu menarik sebenarnya. Mhm. Belum pernah sampai pada proses hukum, tapi ada dalam tanda kutip mereka yang sangat apa ya, bersemangat di Oke. dalam beriman gitu ya. Mm-mm. Lalu melihat postingan-postingan Katolik Garis Lucu itu dianggap menistakan gitu. Gitu. Tapi itu intern, intern sendiri. Jadi kelompok Katolik sendiri gitu ya. Mm-mm. Hingga lalu membuat semacam surat kepada para pemimpin gereja Katolik, yaitu para uskup gitu ya, Oke. supaya apa ya, supaya Menindaklanjuti. begitu ya. Jadi Heeh. intinya kami itu malah pernah dapat dari intern saja, yaitu Hmm. postingan-postingan disebut menistakan, tidak sesuai dengan ajaran iman, itu sih. Hmm. Jadi Lalu bahasanya dikritik begitu ya Romo ya? tapi surat resmi kepada Oh, oke. pimpinan para uskup KWI gitu ya, Heeh. gitu. Tapi hingga sekarang belum pernah sih ada teguran langsung dari pimpinan yang otoritas gereja, itu belum pernah. Mm-mm. Hanya lalu dijembatani oleh aktivis gitu ya, Mm-mm. yang dekat dengan mereka, bahwa ini adalah persoalan yang tidak perlulah sampai seperti ini, tapi dapat tembusan pernah gitu, gitu sih. Oh. Ya. Tapi dari Romo sendiri gimana nih Anda melihat tekanan ini dari internal Romo, bukannya dari masyarakat umum? Apa yang Romo lihat dari sini, Mo? Kalau saya lihat sih dalam agama apapun, saya pikir ya, tetap ada tegangan antara yang memang sangat agak luas ya, dan juga sangat-sangat keras gitu. Dimanapun ada, saya pikir ya. Sehingga ketika postingan-postingan dianggap terlalu, ekspresinya itu terlalu dalam tanda kutip bagi mereka mungkin liar gitu ya, sehingga ini Mhm. kan tidak sesuai dengan ajaran kita, ini merendahkan, ini menista gitu ya. Tapi kembali menurut saya adalah bagaimana dia tahu mana pokok-pokok ajaran yang memang tidak bisa katakanlah dibuat mainan, Mhm. tapi bagaimana yang bisa, oh ini lebih luas gitu. Sehingga kalau memang pemahamannya sangat kaku, menampilkan wajah Tuhan Yesus seperti ini, oh ini tidak tepat gitu ya. Mhm. Jadi pikir saya, satu memang itu hal yang wajar, ada satu sisi yang luas, ada satu sisi yang sangat keras gitu ya. Tapi kembali pada pemahaman dia, bagaimana dia memahami ajaran yang memang benar-benar ini ajaran yang tidak bisa dimain-mainin lagi, tapi ada tempat-tempat tertentu yang menjadi ajang arena permainan. Saya pikir begitu. Itu sih Mbak Naomi. Baik, Romo, terima kasih sharingnya. Mungkin dari Mbak Yunun ada hal yang sama juga seperti yang Romo ceritakan atau berbeda, bisa di-share di sini juga. Silakan Mbak Yunun. Ya, terima kasih. Mungkin hampir sama ya dengan yang disampaikan Romo tadi, bahwa di internal sendiri itu memang resistennya jauh lebih besar begitu. Oke. Di kami Cadar Garis Lucu, alhamdulillah sejauh ini belum sampai pada pelaporan dan lain sebagainya. Hanya Hmm. beberapa teguran-teguran atau mungkin yang dianggap ya masukan lah untuk kami, tetapi juga bahwa kami punya cara kami sendiri begitu, rules kami sendiri, bahwa kita mendengarkan masukan ataupun kritikan dari teman-teman di internal, tetapi ya kami tetap menyampaikan juga bahwa ini memang hal yang dicadar garis lucu menjadi misinya begitu. Mhm. Narasi-narasi yang kemudian membebaskan pilihan perempuan dalam memilih pakaian, misal apakah kamu mau jilbaban atau enggak, ya enggak masalah, yang penting kamu berbuat baik gitu. Kamu cadaran atau enggak masalah, yang penting jangan ganggu orang, jangan paksa orang untuk ikut bercadar gitu. Hmm. Bahkan ya kami juga sempat disuruh mengganti nama karena dianggap
tidak merepresentasi Islam karena kami punya anggota yang Kristen di keanggotaan kami. Dan disitulah kami sampaikan bahwa ini letak kelucuan kami dalam tanda kutip yang sarkas ya, bahwa cadar garis lucu bukan sekelompok umat Islam saja, ini adalah sekelompok perempuan yang mau berdiskusi bersama, mengudar prasangka, mengudar stigma tentang cadar, dan bisa dari mana saja kami akan menerima teman Hindu, akan menerima teman Buddha, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan kelompok mengusung satu identitas agama, tetapi bahwa ini adalah sekelompok perempuan yang mau berdiskusi, berdialog tentang keimanan kami, tentang pilihan berpakaian kami, dan tentang kebebasan-kebebasan kami. Begitu. Jadi ketika ada resisten dan memang lebih banyak dari internal yang kami hadapi, dan ya itulah jawaban-jawaban tegas yang bisa kami berikan begitu. Sehingga ya ini bisa sedikit meredam. Baik, menarik sekali ya untuk obrolan tadi pagi hari ini. Jadi lucunya itu tanda kutip ya, begitu ya, lebih ke situ. Oke, kita akan lanjut baca beberapa pesan WhatsApp yang masuk di ruang publik KBR pagi hari ini. Pertama kita baca dari Jogja, ada Ibu Rani. Kadang kita suka bikin komentar di sosmed yang biasa aja, tidak disukai orang lain. Gimana supaya masyarakat bisa bijak berkomentar, terutama terkait isu agama, supaya tidak terjerat KUHP? Bisa ditanggapi oleh Romo dulu mungkin, silakan Romo. Mungkin ini bagian Pak Asu ya, karena kaitannya pada langsung teknis hukum ya. Oke, boleh ke Pak Arsil terlebih dahulu, silakan. Sorry tadi pertanyaannya bisa diulang? Iya, dari Ibu Rani di Jogja. Kadang kita suka bikin komen di sosmed yang bisa saja tidak disukai orang lain. Gimana supaya masyarakat bisa bisa bijak berkomentar, terutama terkait isu agama, supaya tidak terjerat KUHP? Gimana Pak Arsil? Pertanyaannya agak sulit gitu ya. Karena ini, ya idealnya adalah hukum dan bagaimana mengenforce-nya itu akan memberikan warning kepada masyarakat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, terutama apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Normanya seperti ini, maka kayak tadi ya, kalau saya bacakan pasalnya, maka yang tidak boleh dilakukan adalah menyebarkan kebencian. Pada dasarnya itu ya. Jadi di luar itu boleh dalam tanda kutip menghina atau membuat joke, itu bukan itu bukan permusuhan. Itu tidak mengajak orang gitu. Tapi kemudian bagaimana penafsiran di praktek yang didorong penafsiran itu menjadi lentur karena tekanan-tekanan kelompok gitu ya, terutama mayoritas ini nggak harus Islam, tapi di mana komunitas itu berada, masyarakat itu berada, ada mayoritas itu yang jadi akhirnya membuat batasannya gitu, karena hukum adalah batasannya menjadi tidak jelas. Dan akhirnya kalau saya ditanya tadi bagaimana menjaga supaya kita tidak dipidana, jujur akhirnya saya tidak bisa menjawab. Karena kayak tadi orang posting dia masak babi, gitu. Apa yang menghina agama dari situ? Tapi kemudian diproses dengan penodaan. Gimana? Saya sebagai orang hukum gitu ya, yang mencoba mendalami hukum dengan baik gitu ya, pusing sendiri. Akhirnya ini yang menyebabkan kemudian kebingungan di masyarakat. Hukum yang harusnya memberikan batasan gitu ya, dan karena batasnya itu nggak jelas, jadi kita juga bingung. Kalau mau jalan ke sini itu boleh atau enggak, mau jalan ke situ boleh atau enggak. Akhirnya ya jadi bingung aja gitu ya. Karena apa yang pidana itu hukum yang paling keras gitu ya. Tapi dan juga karena dia berkaitan dengan hak asasi, tapi dia harus ketat gitu. Karena dia mengatur apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita nggak tahu apa yang tidak boleh dilakukan kan pusing. Jadi jawaban saya adalah setelah pesan-pesan berikut ini. Jawabannya gimana nih Pak? Tadi terputus suaranya, bisa diulang silakan. Oke. Iya, akhirnya saya nggak bisa juga memberikan nasihat lah gitu ya. Bagaimana supaya kita tidak dipidana, nggak bisa juga. Jadi memang tergantung dari si yang melihat itu ya Pak ya,
Iya, mengkorelasikan jadi segala sesuatunya dianggap benar ya dari mereka juga kali ya. ya harusnya hukum itu Hmm. berdasarkan common sense, tapi sekarang kita sulit menggunakan common sense karena bagaimana mengenforce-nya, hukum itu tidak menggunakan common sense ternyata. Oke, baik. Baik Pak Arsil, Romo Andreas dan Ya, juga Mbak Inun, nanti kita kembali lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Tetaplah untuk Anda di Ruang Publik KBR.